Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keleluasaan mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Diulangi lagunya. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Asa di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Diulangi dari atas lagunya. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera kepadamu, pengasihan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tekanan berat yang kita alami, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku kelemahan kita. Suka duka ku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Ku serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Dalam penyerahan diri kita, inilah berita anugerah dari Allah. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru firman Tuhan yang datang kepada kita melalui Roma pasal 8 ayat 15 dan ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap pajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Amin, firman Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Ada 3 bagian pembacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah situasi yang sulit yang kami hadapi ya Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19, dengan berbagai persoalan, pergumulan, berbagai tekanan hidup yang kami alami, terlebih ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam.
sungguh merupakan sesuatu yang menjadi pergumulan bagi kami bersama-sama. Namun kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami mengasihi kami dalam segala situasi apapun yang sedang kami alami. Hingga saat ini ya Tuhan, di hari yang Engkau anugerahkan bagi kami masih dimungkinkan bersama untuk boleh datang dalam bersekutu di rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih untuk semua kasih-Mu, anugerah-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami di tengah berbagai situasi yang kami alami. Ya Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan bahagian firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berikan hikmat bagi kami bersama-sama. Berikan pengertian bagi kami, biarlah sungguh-sungguh kami memahami apa arti firman-Mu ini. Dan biarlah firman ini ya Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yaitu dari Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yesaya 44 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tuhan Satu-Satunya Allah. Firman Tuhan, tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah yang seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan
dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Salam sehat bagi kita, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masih tentu berada dalam situasi yang sulit, baik dengan adanya pandemi COVID-19 maupun berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, berbagai pergumulan merupakan sebuah tekanan yang sungguh luar biasa bagi kita. Dan saat ini bersama-sama kita akan dikuatkan, dimampukan untuk boleh menghadapi tekanan dalam hidup kita dengan satu tuntunan tema kita pada hari ini, tegar di tengah tekanan. Tegar di tengah tekanan, tumanan lan aagan mabanda. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya mungkin kurang lebih 4 bulan telah kita jalani bersama, sungguh merupakan sebuah situasi yang sangat sulit. Di awal munculnya pandemi COVID-19 ini, keadaan sangat berubah. Kita sangat terbatas di dalam beraktivitas. Kita tidak lagi pergi bekerja seperti biasanya di kantor atau di tempat-tempat kerja kita. Anak-anak kita harus belajar dari rumah, belajar secara online. Bahkan sampai ibadah-ibadah kita selama ini seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini harus dipindahkan ke rumah kita masing-masing. Ya, tentu ini merupakan sebuah situasi yang sangat sulit. Ditambah berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga. Dan beberapa hari terakhir ini pergumulan yang luar biasa yang kita hadapi bersama dengan saudara-saudara kita di berbagai tempat. Di puncak longsor, kemudian yang baru-baru beberapa hari terjadi di Masamba yang menelan begitu banyak korban jiwa, dan bahkan sampai saat ini masih ada korban yang belum sempat ditemukan. Kemarin Pendeta Adi men-share di grup Gereja Toraja, di grup Pendeta Wilayah 2, keluarga yang baru ditemukan kemarin setelah 5 hari dia terjepit di bawah pohon yang besar di dekat rumahnya, tertimbun lumpur. Ya, dan bahkan neneknya sampai saat ini belum ditemukan. Dan masih banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama, tentu merupakan sebuah tekanan yang luar biasa yang kita hadapi, menjadi sebuah tantangan.
berbagai hal yang lain terjadi. Tindak kejahatan terjadi di berbagai tempat. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di tengah tekanan hidup yang sedang kita alami bersama-sama, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang hal kerajaan sorga di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan itu tentang hal kerajaan sorga. Seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang, kemudian tetapi ketika orang tidur datang musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Dan kemudian gandum dan belalang tumbuh secara bersamaan, dan tentu ini menjadi sebuah situasi yang sulit bagi petani ketika harus menyaksikan gandum yang diantaranya ada ilalang, ada lalang yang kemudian tentu akan membuat pertumbuhan gandum ini menjadi terganggu. Lalu kemudian hamba Tuhan itu bertanya, tidakkah kemudian lalang ini akan dicabut saja? Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa jangan. Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut. Ya, karena konon katanya kalau lalang ini dengan gandum akarnya ya saling berkaitan, saling berlilitan di bawah. Jadi kalau gandumnya itu dicabut ya apa? Lalangnya itu dicabut pasti gandumnya itu juga ikut tercabut. Membiarkan keduanya bertumbuh. Sebab akan ada waktunya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan pada saat itulah kemudian akan dikumpulkan lalang, diikat lalu kemudian dibakar, lalu kemudian gandum itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Lalu kemudian Yesus menjelaskan, ketika murid-murid meminta penjelasan tentang apa arti dari perumpamaan ini. Jelas dalam bacaan kita tadi bagaimana Yesus menguraikan, menjelaskan. Orang yang menabur benih baik itu adalah anak manusia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak si jahat. Penabur benih lalang adalah iblis. Dan waktu menuai adalah akhir zaman. Lalu kemudian waktu itulah kemudian dikumpulkan, dipisahkan lalang dan gandum. Tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting bagi kita bersama-sama. Ketika berbagai hal terjadi, berbagai tindak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena biasa ada yang mengatakan, ya, kenapa Tuhan tidak memusnahkan saja orang yang selalu berbuat jahat? Kenapa Tuhan membiarkan mereka terus berada? Mengapa Tuhan membiarkan iblis selalu ada dalam kehidupan kita bersama-sama? Ya, ini merupakan tentu sebuah pertanyaan dan sebuah perenungan yang sangat baik dan sangat penting untuk kemudian kita memaknai mengapa semuanya Tuhan harus membiarkan seperti itu. Mengapa kemudian Tuhan membiarkan Adam dan Hawa digoda oleh iblis, mereka harus jatuh ke dalam dosa? Bukankah semuanya pada awalnya adalah baik? Jelas dalam proses penciptaan setelah Allah menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Tetapi kemudian iblis menggoda manusia dan kemudian akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Disinilah bersama-sama menjadi sebuah ujian yang penting bagi kita.
Ujian bagi gandum bagaimana dia bisa bertahan, bertumbuh bersama dengan ilalang. Apakah dia bisa bertumbuh dengan baik? Apakah dia tidak akan mati di tengah-tengah tumbuhnya lalang yang ada? Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang disebut tadi dalam pembacaan kita, anak-anak kerajaan Allah, akan bisa dan mampu untuk bertahan oleh berbagai godaan dan cobaan iblis yang selalu ada di sekitar kita, ada dalam lingkungan kita? Ujian yang luar biasa tentu bagi kita bersama-sama, apakah kita mampu dalam menghadapinya? Ini merupakan tentu sebuah tekanan yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dan menyaksikan bagaimana sosok Yesus pun tidak luput dari pencobaan iblis. Tetapi Yesus mampu untuk kemudian melawan, bahkan mengalahkan kuasa iblis. Lalu kemudian kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita sanggup dan mampu? Apakah kita bisa tegar? Apakah kita bisa tetap kokoh dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Sekalipun di sekitar kita ada begitu banyak iblis yang selalu berusaha untuk bagaimana menghancurkan kehidupan kita. Disinilah sungguh-sungguh merupakan sebuah ujian bagi kita bersama-sama. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita. Tentu bahwa ada rancangan yang Tuhan mau nyatakan. Sampai di mana iman kita. Sampai di mana kita bisa bertumbuh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Waktunya dalam dunia ini, tentu yang disampaikan oleh para hamba tadi bahwa tidakkah lalang itu dicabut saja? Ya, sama dengan pertanyaan banyak orang. Tidakkah Tuhan langsung kemudian menghukum orang-orang itu yang melakukan kejahatan? Iblis bisa disingkirkan dalam dunia ini. Akan ada waktunya. Tuhan akan ada waktunya. Biarkanlah dia bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan pada saat itulah, pada akhir zaman, lalu kemudian setelah Yesus datang kembali, akan memisahkan di mana tempat gandum, di mana tempat lalang. Yesus pergi telah menyediakan tempat. Siapa yang bertahan? Siapa yang hidup dalam kasih Tuhan? Siapa yang hidup menurut roh? Mereka akan menerima hidup yang kekal. Siapa yang hidup menurut daging? Mereka akan binasa. Dan itu akan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Anak-anak kita hari ini akan menerima peneguhan sidih. Mereka selama kurang lebih 8 bulan dalam mengikuti katekisasi. Waktu yang tentu cukup bagi mereka. Sekalipun waktu tidak akan pernah cukup bagi kita, tetapi waktu kurang lebih 8 bulan melalui para pendamping katekisasi berusaha untuk mengarahkan kehidupan anak-anak kita, membantu mereka dengan iman mereka bagaimana beriman yang sungguh kepada Tuhan, untuk mengubah kehidupan mereka menjadi anak yang dewasa dan dalam iman. Tentu ini merupakan sebuah tantangan bagi anak-anak kita, bagi orang tua yang hari ini menyerahkan anak-anaknya. Ketika kita membawa anak-anak kita dibaptis orang tua, berdiri dan mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan, mendidik, mengajar anak-anak kita.
Dan sekarang mereka akan berdiri di hadapan Tuhan, mengucapkan pengakuan dan janji mereka. Dan saya mengatakan kepada anak-anak kita kemarin dalam persiapan bahwa ini bukan sesuatu sebagai formalitas. Yang penting saya sudah di sini. Teman saya di sini, masa saya belum di sini? Atau mungkin karena tekanan dari orang tua, atau karena paksaan dari orang tua, sehingga anak-anak kita mau menyerahkan diri mereka. Selalu saya mengatakan bahwa jangan karena paksaan, karena desakan, atau karena teman-teman kalian di sini, tetapi semuanya akan lahir dari hati anak-anak kita sendiri, untuk kemudian bagaimana memberi diri mereka dalam pengakuan iman mereka untuk menjadi anak yang dewasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama, baik bagi anak-anak kita maupun kita sebagai orang tua. Tentu tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya berhenti saat ini, tetapi akan terus kita jalani dalam sepanjang kehidupan kita. Ada begitu banyak tantangan, cobaan yang senantiasa kita hadapi, yang tentu merupakan sebuah tekanan hidup bagi kita. Tetapi dengan perenungan kita hari ini, kita bersama-sama diajak untuk bagaimana kita tegar, bagaimana kita kokoh dalam menghadapi berbagai tekanan, tantangan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa oleh tuntunan Roh Kudus akan memampukan kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Gandum dan lalang dibiarkan hidup tumbuh bersama. Iblis selalu berusaha menggoda kehidupan kita. Hanya dengan keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan, kita bersama-sama dimampukan untuk tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan hingga kedatangan Yesus kembali. Mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk di dalam peneguhan sigi bagi beberapa anak-anak kita yang dengan kesiapan hati mereka boleh membawa diri mereka melalui pengakuan dan janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Saudara atau anak-anak kita yang akan diteguhkan saat ini, yang pertama Abner Kadangraru, Agung Rafael
Popaton, Agustin, Desliana Rante Pangloli, Chelsea Julia Yebendan, Desmita Arung Pairi, Gracia Kristi Kabanga, Immanuel Tulangi, Inesti Novianti Tandi, Dewi Sari Tahutas, Dirgahari Rumanga Tasinan, Dirgantana Parapak, Sri Septiani Tandi, Inggar Salenda, Chen Toding Rundu Padang, Reni Cindy Omega, Rainer Adrian Sarawa, Nofri Ruli Saniba, Alnof Rivaldi Pasodung, Anabel Gladisia Rantepasang, Febrianti Sela Taruk Padang, Giani Songgo Pairi, Arianto Lallo Sipulung, Arlinda, Erlangga Weranda Runga, Farel Excel Valentino Putra, Maria Meti, Luna Pariallo Papa, Mariatno Pawarangan, Santi Pawarangan, Tesalonika Tirsarura, Sarita Patricia Dim, Tessa Yunika Putrida Rilce, Valencia Putri Mariska, Septian Rangga Rantelembang, Valentino S. Parasa, Vitelli Sumolo, dan Fatlian Saputra Ondorura. Kepada anak-anakku sekalian, jawablah pertanyaan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertanyaan yang pertama. Percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah, jawab saudara-saudara, apakah engkau percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman, dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Saudara Abner Kadang Raru, apakah engkau berjanji? Agung Rafael Popaton, apakah engkau berjanji? Agustin, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Terima kasih. Desliana Rante Pangloli, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
Terima kasih. Chelsea Julia Yebendan, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Desmita Arung Pairi, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Gracia Kristi Kabanga, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Immanuel Tulangi, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Inesti Novianti Tandi, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Hal Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaan kami. Terima kasih. Dewi Sari Tahutas, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanmu. Terima kasih. Dirgahari Rumanga Tasinan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amos 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kau katakan. Amin. Dirgantana Parapak, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Saudari Sri Septiani Tandi, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Saudara Inggar Salenda, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 4 ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang mengeluarkan aku di jalan kebenaran. Engkau memberi kelegaan kepadaku, nasihatilah aku meninggalkan lalu aku. Terima kasih. Saudari Jane Toding Runduk Padang, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Rainer Adrian Sarawa. Reni Cindy Omega, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal pasal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan jangan bersandar kepada pengetahuan sendiri. Terima kasih. Rainer Adrian Sarawa, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 4 ayat 23, jagalah kamu dengan segala kemampuan, karena dari itulah panjang kehidupan. Amin. Terima kasih. Nofri Ruli Saniba, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji.
Terima kasih. Alnov Rivaldi Pasodung, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Anabel Gledisia Rentepasang, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu sehingga kamu dapat menerimanya. Terima kasih. Febrianti Sela Taruk Padang, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Giani Songgo Pairi, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Arianto Lallo Sipulung, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Amin. Terima kasih. Saudari Arlinda, apakah engkau berjanji? Dengarkanlah nasihat dan fatwaku, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih. Saudara Erlangga Weranda Runga, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Saudara Farel Excel Valentino Putra, apakah engkau berjanji? Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Saudari Maria Meti, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Terima kasih. Luna Parial Papa, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Efesus 4 ayat 2. Apabila kamu menjadi merah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam seperti pada amarah. Terima kasih. Mariatno Pawarangan, apakah engkau berjanji? Mazmur 1 ayat 11. Allah, engkau telah mengadap aku dan dirimu, dan sampai sekarang aku mendapat kebenaranmu yang baik. Terima kasih. Saudari Santi Pawarangan, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Terima kasih. Tesalonika Tirsa Rura, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih. Sarita Patricia Dim, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kumiliki sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih. Tessa Yunika Putrida Rilce Gahong, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih. Valencia Putri Mariska, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka-cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah mendidik sengsaraku, telah memperhatikan kesusahan. Terima kasih. Sian Rangga Rante Lembang, apakah engkau berjanji? Jangan takut sebab aku mendidik engkau, dengan bimbang sebab aku menyelamu. Aku akan menyembuhkan, kau akan melindungi engkau. Aku akan memberikan engkau di antara kanan, membawa kemenangan. Amin. Terima kasih. Valentino S. Parasa, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Vitelli Sumolo, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Terakhir saudara Fatlian Saputra Kondorura, apakah engkau berjanji? Terima kasih. Silakan berdiri semua. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan, dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah dalam sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari tanah orang mati Kepala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita akan berdiri bersama. Mazmur
Silakan duduk kembali. Anak-anakku juga silakan duduk kembali. Berikutnya akan penyerahan Alkitab dan surat CD. Seperti yang kita sudah atur pada prosesi kemarin, saya akan memanggil namanya satu persatu, kemudian akan maju ke depan sini dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Ya, bersama dengan di depan ada kotak persembahan, Bapak Ibu, silakan mempersiapkan. Ya, yang akan membagikan Alkitab dan surat CD ini ada Bapak Pendeta bersama dengan para pendamping yang akan diatur secara bergiliran. Baiklah, saya panggil yang pertama Abner Kadang Raru. Bersiap-siap Agung Rafael. Ya, kita tidak ada bersalaman ya, Bapak Ibu. Bersiap-siap keluarga Agustin. Bersiap-siap keluarga Desliana Rante Pangloli. Bersiap-siap keluarga Gracia Kristi Kabanga. Bersiap-siap keluarga Immanuel Tulangi. Gracia. Keluarga Immanuel. Sudah. Keluarga Inesti dan Sri Septiani. Bersiap-siap keluarga Inggar. Bersiap-siap keluarga Jane. Keluarga Alnov Rivaldi. Ibu Pendeta. Bersiap-siap keluarga Anabel. Keluarga Arianto Lalo Sipulung. Keluarga Arlinda. Keluarga Giani Songgo Pairi.
keluarga Febrianti Sela Taruk Padang, keluarga Erlangga, bersiap-siap keluarga Farel, bersiap-siap keluarga Luna Pare Allo, bersiap-siap keluarga Maria Meti, bersiap-siap keluarga Mariatno Pawarangan dan Santi Pawarangan, keluarga Valencia Putri Mariska, keluarga Tessa Yunika Putrida, bersiap-siap keluarga Tesalonika Tirsa Rura, bersiap-siap keluarga Sarita Patricia Dim, bersiap-siap keluarga Valentino S. Parasa, bersiap-siap keluarga Septian Rangga, bersiap-siap keluarga Viteli Sumolo, bersiap-siap keluarga Fadlian Saputra Kondorura, bersiap-siap keluarga Chelsea Yulia Chelsea Yulia, bersiap-siap keluarga Desmita Arung Pairit, lihat sana, ya lihat sana kembali, ya.
Bersiap-siap keluarga Dewi Sari Bersiap-siap keluarga Dirga Hari Rumanga Tasinan. Bersiap-siap keluarga Dirgantana Parapak. Bersiap-siap keluarga Reni Cindy Omega. Bersiap-siap keluarga Reiner Adrian. Bersiap-siap terakhir Nofri Ruli. Ya, anak-anak sekalian, jika ada yang mendapat Alkitab dengan nama yang tidak tertera, yang tidak sesuai dengan nama kalian, tidak usah diganggu-ganggu, nanti kalian tukar bersama dengan Alkitab dan surat CD-nya kepada temanmu sendiri, ya. Jadi tidak usah dibongkar-bongkar itu, nanti ditukar saja sama temannya, ya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, saudara-saudara kami telah mengaku imannya secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu dan kekuatan Roh-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, serta dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengakuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan 12 pengakuan rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa salah satu ungkapan syukur kita yang telah kita persiapkan dari rumah lewat pundi persembahan. Di bawah tuntunan firman Tuhan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Hakim-Hakim 6 ayat 18. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Pencipta pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Kita ulangi pada ayatnya yang pertama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kembali kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih setiamu menaungi kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita, bersyukur bersama di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena perkenaanmu ya Allah, kami dimungkinkan untuk menikmati bait-Mu yang kudus. Berjumpa dengan Engkau ya Allah, berjumpa dengan saudara seiman kami. Kami telah menikmati makanan rohani bagi kami. Lewat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta David. Kiranya itu semua sungguh meneguhkan iman, pengharapan dan percaya kami kepada Allah untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami bersama bersyukur kami dimungkinkan untuk dapat menyatakan tanda syukur kami melalui persembahan yang sudah kami nyatakan masing-masing di hadirat-Mu. Engkau kiranya berkenan sehingga itu semua menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur bersama menyaksikan anak-anak kami telah mengikrarkan janji mereka di hadapan hadirat-Mu. Memberikan kesaksian bahwa mereka sungguh yakin dan percaya akan Engkau ya Allah Tritunggal. Dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ke depan, terus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapa dalam sorga, kami sama-sama bersuka cita, bersyukur dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini dan sepanjang minggu ini. Dan mensyukuri segala wujud kasih dan berkat-Mu yang tak terbilang, tak sanggup kami hitung satu demi satu dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama membawa seluruh keberadaan hidup kami, merayakannya di dalam Tuhan. Kami pun datang bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 22 orang, dan juga Nenek Chelsea yang sakit di Padang Sapa. Bahkan mungkin saudara-saudara kami yang tengah sakit oleh karena virus corona. Tuhan beri mereka pengharapan, kekuatan, nyatakan kuasa-Mu dan pemulihan-Mu bagi mereka. Juga di tengah pergumulan kami bersama dengan saudara-saudara kekasih, akibat tanah longsor, akibat banjir bandang di Masamba, Rada dan sekitarnya. Mereka berduka cita, mereka menderita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tempat tinggal, harta benda. Betapa berat pergumulan mereka ya Tuhan. Pulihkanlah kiranya, kuatkan mereka untuk memikul beban duka cita dan penderitaan. Pakai kami semua untuk menjadi sahabat bagi mereka, menyatakan kepedulian bagi sesama kami yang menderita. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia di Jemaat Rantepau ini. Mereka tetap berpengharapan kepada Allah dalam menjalani masa tua. Tetap kuat dalam iman,
untuk mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa akan pelayanan dalam sepekan. Tuhan beri kami hikmat, kemampuan menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik sebagai majelis gereja, teman sekerjamu, pengurus OIG, Tuhan kiranya mampukan untuk menata pelayanan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalamnya kami menikmati kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan ini. Kami bawa akan seluruh keberadaan jemaat Tuhan dalam berbagai usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan beri kami sukacita semangat untuk menatap hari esok dalam pengharapan bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Bapa dalam sorga, kami bawa akan rencana pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berkati panitia yang sudah dibentuk. Tuhan mampukan segenap jemaat Tuhan dalam mendukung rencana yang mulia ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat dan kemampuan kepada mereka, sehingga secara bersama-sama dimampukan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan secara khusus dalam upaya pencegahan COVID-19, baik di negeri kami, di seluruh dunia. Tuhan kiranya pulihkan negeri kami, pulihkan bumi ini, kiranya di dalamnya kami menikmati kasih karunia-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, Engkau lebih mengenal kami setiap pribadi, pergumulan kami, sukacita kami. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadirat-Mu. Oleh karena itu kami datang secara pribadi di hadapan-Mu saat ini, menyampaikan isi hati kami, permohonan kami, yang mungkin belum kami sampaikan secara bersama dalam syafaat ini. Ya Bapa, pendengar doa kami, sahutilah kiranya doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Baik secara pribadi dalam syafaat ini, kami bawa semuanya karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir dalam seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 177 ayatnya yang pertama. Dengan memperhatikan pembagian, ada bagian khusus untuk anak-anak kita yang di sini pada hari ini. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, secara khusus anak-anakku semua yang sudah menerima peneguhan sidi hari ini. Pergilah, hiduplah senantiasa dalam tuntunan kasih Tuhan. Nyatakanlah sikap kedewasaan dalam iman melalui tutur kata dan perbuatan. Marilah peduli dengan sesama di tengah berbagai situasi yang terjadi sekarang ini. Tetaplah tegar di tengah tekanan hidup. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber perlindungan, sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, kekal selama-lamanya. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Silakan duduk kembali. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Yesusku Seluruh majelis gereja dan jemaat mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang pada hari ini boleh menerima CD. Selamat untuk anak-anakku sekalian. berkata